Pemalsuan tanda tangan. Bisa plea deal. Bayangkan seseorang tertangkap karena memalsukan tanda tangan. Tapi bukannya langsung disidang. Justru ia menawarkan kesepakatan hukum. Pertanyaannya, apakah plea deal bisa berlaku untuk kasus seperti ini? Di Indonesia, istilah plea deal atau plea bargaining memang belum sepopuler di negara lain. Namun praktiknya mulai dikenal, terutama di kasus pidana ekonomi dan korupsi. Untuk kasus pemalsuan tanda tangan, situasinya berbeda. Karena ini menyangkut bukti material dan niat kriminal atau mens rea yang tidak bisa dinegosiasikan begitu saja. Dalam sistem hukum Indonesia, sebenarnya tidak ada mekanisme plea deal formal seperti di Amerika Serikat. Namun ada alternatif penyelesaian terbatas seperti restoratif justice untuk tindak ringan tanpa korban besar atau pengakuan bersalah yang disertai sikap kooperatif yang bisa memengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Tapi untuk kasus pemalsuan tanda tangan, ini diatur dalam pasal 263 KUHP yang termasuk delik umum dan tergolong serius, karena pemalsuan bisa menimbulkan kerugian hukum dan finansial bagi pihak lain. Artinya, plea deal dalam arti bebas asal mengaku tidak bisa diterapkan. Namun dalam proses penyidikan dan persidangan, pengakuan kerjasama dan itikat baik dari pelaku tetap bisa menjadi faktor yang meringankan hukuman. Di sisi lain, peran grafonomi sangat penting dalam kasus seperti ini. Analisis grafonomi membantu menentukan sejauh mana pemalsuan dilakukan, apakah hanya sebagian atau keseluruhan tanda tangan dibuat ulang. Hasil analisis ini bisa memengaruhi tingkat pertanggungjawaban hukum. Dengan bukti ilmiah, hakim dapat menilai apakah pelaku benar-benar membuat tanda tangan palsu dengan sengaja atau hanya melakukan peniruan sebagian tanpa maksud merugikan. Faktor ini menjadi dasar penting dalam penentuan pasal dan vonis akhir. Kesimpulannya, plea deal secara formal tidak berlaku dalam kasus pemalsuan tanda tangan. Namun, pengakuan dan kerjasama pelaku bisa menjadi pertimbangan meringankan, dan seluruh pembuktian tetap harus didasarkan pada analisis ilmiah, bukan sekadar asumsi. Ingat, dalam kasus pemalsuan, bukan siapa yang paling meyakinkan yang menang, tetapi siapa yang mampu membuktikan dengan data dan sains. Semoga bermanfaat. Ikuti akun kami untuk memahami lebih dalam bagaimana grafonomi membantu membuka fakta di balik tinta dan tanda tangan palsu.